Dan gak berhenti sampai di situ. Kejadian yang di luar nalar lagi-lagi terjadi pada 1 November 1993. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba foto Fanny yang ada di ruang tamu terbakar secara misterius. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Biasanya kalau misalnya kalian lagi nongkrong bareng teman-teman, apa sih yang kalian lakukan? Ada yang pernah tiba-tiba kepikiran main papan Ouija nggak? Well, berhubungan sama pertanyaan gue itu, kasus di Unseen kali ini tuh agak lain ya. Gue akan bahas 2 kasus terkenal yang dipengaruhi sama arwah dari permainan papan Ouija sampai berakhir mengerikan. Check this out. Estefania Lazzaro. Kalau ada teman kalian yang ngajak main permainan manggil hantu, saran gue sih jangan ya deh ya. Karena takutnya kalian akan berakhir mengerikan seperti yang dialami sama Estefania Lazzaro. Bahkan saking mengerikannya, kisah Fanny ini sampai diangkat ke dalam film yang berjudul Veronica. Film dari negeri Spanyol ini sampai dibilang sebagai film paling menakutkan yang pernah ada. Dan ternyata kisah nyata yang dikenal sebagai The Vallecas ini justru lebih serem. Ya, kisah ini bermula dari seorang gadis berumur 15 tahun asal Madrid bernama Maria Estefania Gutierrez Lazzaro sekitar tahun 1991. Well, Fanny ini tinggal sama orang tuanya di sebuah apartemen sederhana di Carles Luis Marin 8 Madrid. Nah, ini sedikit info tentang Fanny kalau dia ini memang tertarik banget dengan dunia spiritual. Makanya petaka ini diawali dari dirinya yang ngajak kedua temannya buat nyoba papan Ouija di sekolah. Harapannya sih biar Fanny ini bisa berkomunikasi sama arwah pacar temannya yang sudah meninggal karena kecelakaan motor. Dan usut punya usut, si Fanny ini mendapatkan papan Ouija itu dari seorang kakek tua yang entah asal usulnya dari mana. Sayangnya pas mereka lagi di tengah ritual pemanggilan arwah, tiba-tiba guru mereka ini datang dan merusak papan Ouija itu. Nah, karena hal itu, kedua teman Fanny ini melihat ada asap misterius keluar dari papan Ouija tersebut yang gak sengaja dihirup sama Fanny. Nah, asap yang masuk lewat hidung sama mulut Fanny ini jadi memicu serangkaian peristiwa mengerikan. Beberapa hari kemudian, Fanny ini mulai mengalami gejala yang aneh. Dia ini sulit buat tidur sampai insomnia dan sering mengalami halusinasi yang parah sampai serangan kejang kayak epilepsi. Nah, Fanny pun sering mendeskripsikan sosok misterius yang selalu datang kepadanya di malam hari. Sosok itu tidak memiliki wajah, memakai jubah hitam dan terus-terusan mengajak Fanny untuk mengikuti sosok itu. Dan gak cuman ditampakin sama sosok berjubah itu saja, Fanny juga sering mengalami kerasukan hebat sambil berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Dan menurutnya sosok yang masuk ke dalam tubuh Fanny ini berwujud bayangan hitam. Karena keanehan itu, orang tua Fanny ini membawa ke berbagai dokter, tapi gak ada satu dokter pun yang bisa memberikan penjelasan terkait penyakit tersebut. Dan gak hanya dokter, keluarga Fanny juga mencoba jalur non-medis dengan memanggil pendeta sekitar. Tapi para pendeta pun gak sanggup untuk membantunya. Dan sampai akhirnya di tanggal 13 Juli 1991, Fanny menyerang Marianela, adik perempuannya. Dan setelah itu Fanny tiba-tiba jatuh, tubuhnya kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Dan besoknya di malam hari tanggal 14 Juli 1991, Fanny mengalami koma dan sudah berjuang dengan segala peristiwa aneh yang menimpanya selama 6 bulan, akhirnya meninggal dunia di dalam kamarnya. Dan setelah kepergian Fanny, apartemen keluarganya jadi angker dan banyak kejadian supranatural yang terjadi. Orang tuanya ini sering mendengar suara tangisan mirip Fanny sambil memanggil mereka dari kamar yang kosong.
Dan gak hanya itu saja, banyak juga kejadian benda bergerak dengan sendirinya. Bahkan ibunya Fanny ini sering terbangun dari tidurnya karena merasakan sentuhan dari sosok tak kasat mata. Dan sentuhan itu menjadi luka lebam dan membiru. Karena bingung harus gimana lagi, orang tua Fanny melaporkan peristiwa aneh ini kepada pihak kepolisian pada 27 November 1992. Nah, Inspektur Jose Negri ditugaskan untuk menangani kasus ini. Dan selama melakukan penyelidikan di apartemen itu, Jose dan juga kedua rekannya ini mendapatkan berbagai fenomena yang dialami juga sama orang tua Fanny. Mereka melihat pintu lemari yang terbuka dengan sendirinya, terdengar juga suara misterius dari balkon apartemen tersebut, bahkan salib pun tiba-tiba terbelah dan juga jatuh. Sampai akhirnya polisi pun menyerah untuk mengatasi situasi tersebut. Dan gak berhenti sampai di situ. Kejadian yang di luar nalar lagi-lagi terjadi pada 1 November 1993. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba foto Fanny yang ada di ruang tamu terbakar secara misterius. Dan anehnya, hanya bagian wajah saja yang terbakar, sementara benda di sekitarnya gak tersentuh api. Dan akibat semua kejadian aneh ini, keluarga Fanny ini menjual apartemen tersebut dan menjalani terapi psikologis. Dan sampai sekarang, gangguan misterius serta misteri kematian Estefania masih dipercaya akibat bermain papan Ouija. Joshua Tucker. Nah, yang kedua ini masih berhubungan sama permainan papan Ouija. Tapi untuk case yang satu ini bukan lebih ke horor sih, tapi lebih ke psikopat kali ya. So, di tahun 2007 di Benton City, Washington, ada seorang anak laki-laki bernama Donald Shachelin yang berumur 15 tahun. Nah, saat itu Donald ini punya sahabat bernama Joshua Tucker. Joshua yang berumur 16 tahun diajak Donald ini buat tinggal bersama di rumahnya. Karena memang Joshua ini kan tinggal di panti asuhan akibat orang tuanya yang gak mau ngurus dia. Dan ya bisa dibilang track record Joshua ini gak baik alias bocah yang penuh dengan problem. Tapi hal itu gak menghalangi keluarga Donald buat terima Joshua di rumah mereka. Nah, mereka berdua ini ketemu karena punya ketertarikan dengan satanisme. Oke, fast forward. Di bulan Desember 2007 mereka ini pergi buat belanja keperluan Natal. Nah, kebetulan si Joshua ini tuh ngelihat permainan papan Ouija dan maksa Donald buat beli papan itu. Akhirnya papan Ouija itu dibeli dan mereka menggunakan di suatu malam. Nah, pertanyaannya, pertama yang keluar dari mulut Joshua adalah, apakah dirinya harus jadi psikopat? Dan papan itu bergerak ke arah tulisan ya. Mereka pun melanjutkan permainan itu dengan bertanya, siapa yang harus mereka lenyapkan duluan? Dan anehnya, si papan menjawab, ibu. Setelah permainan itu selesai, Joshua bilang ke Donald kalau dirinya sering kerasukan arwah dari papan Ouija itu. Dan bahkan dia dengan pedenya bilang ke Donald kalau dia bisa berkomunikasi dengan arwah lewat papan Ouija tersebut. Dan anehnya, Joshua juga kasih tahu ke orang-orang sekitarnya kalau dia akan menghabisi keluarga Donald. Dan sayangnya, orang-orang itu tidak mempercayai perkataan Joshua. Hingga tiba hari Rabu 19 Desember 2007. Di malam itu, Joshua dan Donald ini lagi asik minum bareng. Di situ juga ada Elizabeth yang lagi teleponan. Tiba-tiba, Joshua ini pergi ke arah dapur dan mengambil pisau lalu mendekati Elizabeth dan menghabisinya. Kejadian ini dilihat langsung sama Donald, tapi bukannya nolongin si adik, dia malah bantu Joshua untuk menyembunyikan tubuh Elizabeth. Nah, Lori, ibunya Donald, keluar dari kamar dan menanyakan keberadaan Elizabeth. Tapi sebelum dijawab oleh keduanya, Joshua tanpa ragu lari ke arah Lori dan langsung menyucuki Lori berkali-kali. Lori yang masih punya kekuatan untuk bangkit, coba meraih handphonenya dan telepon 911 untuk minta tolong. Dan lagi-lagi sebelum polisi datang, Donald tidak membantu ibunya. Dia justru ngasih barbel ke Joshua untuk mengakhiri penderitaan ibunya. Nah, dengar sirine polisi datang, mereka langsung kabur. Tapi akhirnya kedua remaja bangor ini tertangkap dan dijatuhi hukuman selama 40 tahun penjara. Lori dan siapapun yang melihat kejadian ini percaya jika Joshua pada malam itu seperti dirasuki setan yang berasal dari papan Ouija tersebut.
Well, ini menurut gue emang nih anak ini emang berdua emang gila ya. Apapun itu modusnya, entah itu kerasukan, arwah, apa segala macam. Tapi apa yang lo lakukan di dunia ini itu sebenarnya kalau gue pribadi lebih kayak ke kehendak lu sih mengiyakan atau tidak dalam melakukan sesuatu hal. Itu sih. Ya guys, permainan papan oja yang mendatangkan maut bagi siapapun yang memainkannya. Jadi kalau misalnya kalian memang gak ngerti untuk main kayak gini, mendingin gak usah coba-coba. Jangan ya dek ya.